Shalom, sekali lagi shalom. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan sama-sama satu dalam doa. Bapa, tak berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan dan kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru bagi kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan Kau menjamin kehidupan kami sampai selama-lamanya ya Tuhan. Bapa, terus bawa kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Semakin percaya, semakin menguatkan iman kami. Dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang terus tuntun dan pimpin kami. Sehingga kami berjalan dalam kebenaran dan iman pengharapan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sama-sama mengangkat tangan, kami berdiri bagi bangsa kami Indonesia. Biar salom yang daripada Allah turun atas bangsa Indonesia. Bapa, Engkau mengaruniakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Diberkatilah hasil buminya, diberkatilah hasil lautnya, diberkatilah seluruh sumber daya alamnya yang melimpah. Bapa, kami terus berdoa Tuhan dan membawa setiap program-program pemerintah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk subsidi BBM, MBG Tuhan. Biarlah ini menjadi program-program yang membawa berkat bagi rakyat dan mensejahterakan rakyat. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kami juga berdoa untuk ekonomi Indonesia, untuk stabilitas mata uang rupiah tetap terjaga, untuk 9 bahan pokok tetap terjaga agar daya beli masyarakat Tuhan tetap ada dan terjaga. Kami juga berdoa ya Tuhan, terbukanya lapangan pekerjaan yang luas dan terbuka untuk setiap lapisan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di era Pentakosta yang ketiga ini, kami tahu Engkau sedang mencurahkan roh-Mu yang dahsyat dan luar biasa atas bangsa kami Tuhan. Biar Kau lawat bangsa kami Tuhan, sampai setiap lutut bertelut, setiap hati mengaku dengan mulut mereka bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Indonesia akan terus dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan mengalami hujan pertobatan dan Indonesia akan dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa terus, kami bawa presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Engkau yang menaruh hati-Mu dalam hati mereka Tuhan. Curahkan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan. Bersama-sama dengan kabinet merah putih, mereka bekerja dengan kejujuran, dengan integritas, dengan kasih Tuhan. Sehingga setiap program yang dibangun sungguh-sungguh Tuhan mendatangkan kebaikan dan membawa kemajuan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa gembala sidang kami Pak Niko, gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Tuhan, Engkau yang mengurapi kedua hamba-Mu Tuhan dengan kuasa dan otoritas-Mu yang daripada Tuhan. Tuhan diberkati dengan kesehatan yang terbaik, dengan umur yang panjang. Terus Tuhan, biar rencana-Mu tergenapi Tuhan atas gereja-Mu melalui kedua hamba-Mu Tuhan. Dimanapun mereka diutus ada kuasa, ada tanda-tanda heran yang menyertai. Dan kami perkatakan covering-Mu sempurna untuk Pak Niko dan Dr. Yanto beserta seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak muda, anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biar mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Mereka akan hidup berkemenangan dan mereka akan terus Engkau pakai Tuhan untuk menjadi calon-calon pemimpin di masa depan. Dan mereka akan membawa banyak orang berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya ini adalah generasi yang bergerak memenangkan jiwa dan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat GBI PRJ. Shalom. Siap untuk berikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Yang siap boleh lambaikan tanganmu. Mari kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Yeah.
besar, katakan amin. Namanya siapa? Namanya siapa? Mari berikan tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Come on. Sebab Tuhan yang besar berdaulat, berkuasa atas hidup kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, come on. Sebab Tuhan maha besar, come on, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Hari ini kami menceritakan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara, come on. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Hari kami menyaksikan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Are you ready to? Let's go! Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Hari ini kami bersaksi bahwa Tuhan dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama saudara, dengan segenap hati katakan, 1, 2, 3, say. Ceritakanlah kemuliaannya, katakan, di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Are you ready? 1, 2, 1, 2. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari bersama-sama katakan, come on. Sebab Tuhan maha besar. Mana suaranya katakan, come on. Hai, hai. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Kami katakan dengan iman kami, sebab Tuhan maha besar. Amin. Dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Sekali lagi saudara ya. Mari saya bertepuk tangan atas kepala semua, come on. Siap. 1, 2, sebab Tuhan. Hai, hai, hai.
lebih dahsyat dari apapun yang kami hadapi Tuhan. Sebab Tuhan. Siap? Siap? One, two. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dengan iman. Dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Yang percaya kuasa Tuhan dahsyat, berikan tepuk tangan. Sorak-sorai bagi Raja. Sebab kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tiap syukur Tuhan, dengan iman kami katakan kami tidak takut sebab Tuhan bersama dengan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang percaya melangkah bersama dengan Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Boleh katakan dahsyat. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan saudara, di kesempatan hari ini dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah. Kalau ada saudara yang baru pertama kali datang beribadah, bolehkah saudara angkat tanganmu? Dengan sukacita kami menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Ada di sebelah kiri saya. Puji Tuhan, selamat datang. Wow, selamat datang. Untuk saudara yang baru pertama kali hadir, saudara perlu scan QR untuk mengisi form biodata jiwa baru. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti teman-teman pengerja yang memakai baju hitam akan membantu saudara. Boleh angkat tangannya, memerlukan amplop, boleh angkat tangannya. Ya, di sebelah kanan saya, di tengah ada. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara scan kris yang ada di depan layar ataupun depan kursi. Dan pastikan penerima adalah kolektor GBPRJ. Baik, puji Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya, mari bersama-sama dengan iman saudara. Kita akan berdoa deklarasi untuk persembahan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ini setiap kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Setelah memberikan persembahan terus memberkati kita semua. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 10 Mei 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Bill Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rora Muntarja MSC. Ibadah Raya disertai dengan ibadah Kingskid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Selama 3 tahun terakhir, Bible Study Online CK7 membawa ratusan jemaat dalam pemahaman firman Tuhan. Pasal demi pasal, dari Kejadian sampai dengan Maleaki. Ini bukan sekedar membaca Alkitab, ini perjalanan mengenal hati Tuhan. Kini, saatnya kami memulai awal yang baru dengan perjanjian baru. Matius pasal 1. Pada hari Selasa, 5 Mei 2026,
jam 8 malam di channel YouTube GBI PRJ CK7. Mari mengenal firman Tuhan lebih lagi bersama Bible Study Online CK7. Dia telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dia akan datang kembali setelah seluruh dunia menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. From Ascension to Mission. Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Kamis 14 Mei 2026, pukul 8.00 dan 10.30, waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor J.J. Simkoputra. Pukul 14.00, waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Di Integrity Convention Center, Grand Ballroom, Mall MGK Lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Setiap orang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan arah, tindakan, serta sikapnya sendiri, yang mana setiap keputusan kecil maupun besar akan membentuk masa depan dan memiliki konsekuensi masing-masing. Namun apakah orang yang sudah jatuh akankah dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hidupnya? Mari temukan jawabannya dalam Second Chance Based on a True Story. Cancer Ministry, Sabtu, 16 Mei 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bersama Ibu Tirsa Juliana Wibowo. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. God is in this story. Halo teman-teman, nama saya Andrea. Saya berumur 9 tahun. Pengalaman saya selama ikut Kids Camp, saya merasakan sukacita dan hadirat Tuhan yang begitu nyata. Saya senang bisa beribadah dan belajar bersama-sama dengan teman. Melalui Kids Camp, saya belajar untuk rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita saya. Tuhan Yesus memberkati. So if the storm you're walking through feels like Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu bukan karena keadaan kami baik, tapi karena kami percaya kami punya Tuhan yang baik. Bahkan mungkin keadaan kami tidak kuat hari-hari Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Mari kami percaya, berikan tepuk tangan sorak-sorak terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus.
deserve to praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forever. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. Jesus, Jesus, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're a name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Come on. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our
Engkau berdaulat atas hidup kami. Nikmati hari ini, saudara. Nikmati kuasa Tuhan mengalir di tempat ini. Oh, damai shiki di dalam. Yes. Oh, rakara damai. Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, namanya shira da 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 mama mama. Oh, da 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 mama 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 mama. Holy Spirit. Ini keputusan kami hari ini. Kami angkat tangan kami, tanda Tuhan turun tangan berdaulat atas hidup kami. Oh, rada namanya. Berbicaralah pada kami hari ini. Engkau yang berdaulat atas kami, Tuhan. Hanya Engkau, Yesus. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Benar Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, nyatakan. Kau yang layak. Yes, Lord. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran.
shekete karala babara la baba. Kirala pataka shekete karala babara la baba bara la baba. Shekarala babara la baba babara la baba. Kirala baba baba. Apapun situasinya, apapun keadaannya, susah, senang, sakit, sehat, gampang atau sulit, kami putuskan untuk tetap berkata, Tuhan layak ditinggikan, Tuhan layak disembah, Tuhan layak dihormati, Tuhan layak disanjung tinggi, karena memang namamu mulia. Terima kasih untuk hadiratmu di tengah-tengah kami percaya bahwa ibadah kami diberkati Tuhan, karena kami tahu bahwa penting atau tidaknya acara, itu tergantung dari siapa yang hadir. Yang kami tahu hari ini Raja di atas segala raja ada bersama dengan kami. Itulah tandanya bahwa pertemuan ini penting sekali. Bukan karena manusia, tapi karena kehadiranmu yang begitu luar biasa. Dan kami tahu kalau Tuhan hadir, kemerdekaan terjadi. Kalau Tuhan hadir, kebenaran ditegakkan. Kalau Tuhan hadir, semua musuh dihancurkan. Sebab Tuhan perkasa, Tuhan hebat, Tuhan pahlawan yang memenangkan setiap peperangan apapun. Sekarang berbicaralah lewat firman-Mu. Hamba terbatas, hamba tidak memiliki apapun. Dan hamba sadar tidak ada satupun manusia sehebat apapun dia yang sanggup menguraikan firman. Karena firman itu sakral, firman itu ajaib, firman itu kudus, firman itu transenden, sangat tinggi, sangat tidak terbatas. Sementara kami terbatas. Tapi haleluya, Roh Kudus Engkau guru agung yang ajaib. You are the great teacher. Engkau yang mahir, Engkau yang sanggup untuk menguraikan apa yang menjadi kehendak dari isi hati Tuhan Yesus sendiri. Bantu hamba-Mu mengkomunikasikan firman-Mu. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang gemetar ditegakkan, yang dahaga dipuaskan, yang bingung diberi jalan keluar. Tapi lebih penting di atas semuanya, supaya dengan pewahyuan-Mu kami kenal jalan-jalan Tuhan. Kenal karakter Tuhan, kenal pribadi Tuhan, dan iman kami bukan pinjaman dari apa kata orang, tapi kami mengalami pengalaman bersama Tuhan. Sekali lagi hadirat-Mu ada di sini, berbicaralah untuk kami Roh Kudus. Kami kembalikan semua pujian, hormat, pengagungan, kemuliaan, kebesaran dari kekal sampai kekal hanya milik-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu. Dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus, jemaat yang mau mendengar tapi melakukan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Mari katakan amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya, kelihatannya sudah bersukacita. Saya yakin sukacita adalah kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Nah, izinkan saya berbagi hari ini khotbah biasa saja tentang begini. Ternyata betul, orang kalau dipuji Tuhan itu pasti tahan uji. Ya kan? Jadi siapa yang dipuji Tuhan, dia berarti tandanya dia tahan uji. Nah, saya ingatkan ujian beda dengan hukuman. Hukuman karena orang berbuat dosa. Ya kan? Sayangnya sekarang nggak tahu, ya berharap di PRJ CK7 nggak begitu. Orang sekarang sudah tidak lagi bisa bedakan yang namanya dosa dan masalah. Ya, dosa beda dengan masalah Bapak Ibu. Kalau masalah direspon dengan benar, saudara akan mengalami Tuhan. Kalau dosa selalu membawa penurunan, percayalah. Orang yang hidup dalam dosa pasti menurun. Kualitas menurun, waktu menurun, keluarga menurun, kerohanian menurun, pasti. Karena dosa selalu membawa penurunan. Ya, nah makanya saya nggak mau bercanda soal ini, Bapak, ini area berbahaya. Nah begini, ada orang datang ke saya dan berkata, Pak Pendeta, saya punya masalah. Oh ya? Terus saya tanya, masalahmu apa? Nah, dia berkata, iya, saya sering pergi tugas keluar kota kerjaan. Dan di luar kota saya kecantol seorang perempuan. Padahal dia sudah punya istri, punya anak. Nah, saya tidur sama dia, bayangkan. Ya, saya bilang, Bapak bukan punya masalah ini. Bapak punya dosa. Kalau Bapak lakukan ini terus, Bapak hancur. Karena ujungnya Bapak bisa gak selamat. Ya kan? Ini bukan masalah, ini dosa Bapak Ibu. Dosa beda dengan masalah. Kalau masalah begini, Bapak Ibu punya pekerjaan misalnya, kirim barang, ada yang pesen. Nah barangnya nyangkut di mana nggak tahu. Nggak tahu lah ya, nyangkut belum nyampe. Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu punya iman. Ada jalan keluar, barangnya bisa nyampe ke customer Bapak Ibu. Nah itu masalah yang ketika direspon dengan benar, Bapak Ibu ngalami Tuhan. Sayangnya kan betul kan, orang sekarang antara masalah dan dosa sudah nggak jelas lagi. Nah ini masalahnya ada di roh kita. Nah saya berharap Bapak Ibu setelah mendengar ini, yuk
kalau Tuhan puji kita, pujiannya itu selalu ada di dalam batin. Nah, kalau dunia puji kita dari luar. Oh, mobilnya keren. Oh, rumahnya besar. Oh, gelarnya panjang. Ya, selalu pujiannya kelihatan hal-hal yang pada lahiriah. Sementara Tuhan kalau memuji orang, itu semua ada di dalam. Nah, saya ingin mengajak kita, coba kita membaca kitab Korintus sebentar ya. Jadi tadi pagi saya sempat membaca kitab Korintus, tapi saya akan baca lagi kitab Korintus. 2 Korintus 10, coba kita lihat ayat 18. Nah, sekali lagi ya, ujian beda dengan penghukuman. Ujian itu membuat kita akan naik kelas. Ya, makanya pasti ujian terjadi. Saya nggak tahu sementara saya sharing ini ada yang sedang mengalami ujian di kesehatan, di keluarga, di keuangan. Pasti ujian akan datang. Ya, tujuannya mendewasakan kita. Ya kan, kita ujian supaya naik kelas kan Bapak Ibu. Ya, kalau saudara mau naik kelas ya harus ujian. Ya nggak ada naik kelas ya kecuali nyogok atau jalan katrol manusia. Tapi kan itu nggak alami, kualitasnya nggak ada nanti. Ya, nah saya ingin mengajak kita. Nah ini dia yang Paulus katakan pada jemaat Korintus. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan apa Bapak Ibu? Puji. Melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi orang boleh saja memuji diri. Orang boleh saja orang lain memuji dia. Oh keren ya, keren ini, karirnya keren, rumahnya keren, bisnisnya keren. Ya oke lah. Tapi ternyata orang yang dipuji orang belum tentu tahan uji. Tapi orang yang dipuji Tuhan, nah itulah orang yang tahan uji. Nah kita kan sekarang menghadapi ujian yang tidak gampang. Yalah, sementara saya sharing ini Bapak Ibu sedang menghadapi banyak hal yang gak gampang. Ya, saya dalam anugerah Tuhan hampir sebulan meninggalkan Indonesia karena saya mesti pelayanan di beberapa tempat. Pulang udah, dengar berita aja di sana, oh BBM naik. Ternyata begitu pulang, saya kemarin kerasa banget. Jadi beli saya kan pakai Pertamina Dex, kerasa sekali ya, kerasa sekali. Ya, tapi kemudian saya nggak pasaro di pom bensin kan nggak perlu lagi ya. Nanti tukang pom bensinnya lari lagi ya. Nggak, kerasa sekali ternyata. Ya, macam-macam. Jadi kita sedang menghadapi situasi yang memang nggak gampang kan. Siapa bilang gampang? Ya, ada yang divonis dokter sakit. Ada yang sekarang ini lagi nggak tahu. Dari wajahnya sih ketahuan lah. Saya bisa lihat wajah orang loh. Beberapa wajah lagi, ya memang wajahnya jatuh tempo. Jadi tagihannya banyak tiap bulan. Ya, ada yang wajah sedang BT, ya, ada beberapa wajah lagi BT. Tahu BT? BT itu butut tati tayang. Nah, itu ya. Jadi ada juga orang yang begitu ya. Ada orang yang wajahnya lagi kosong. Saya satu kali jalan di satu taman, ada perempuan cantik banget. Saya sama teman saya beberapa lagi jalan, kita lagi olahraga, perempuan gitu masih muda. Tatapan kosongnya minta ampun, asli kosong. Ya saya nggak tahu pengaruh obat, bisa saja. Kosong. Sampai teman saya berkata, kasihan ya Pak Ruby. Ya, nah kita sedang menghadapi masa-masa yang memang tidak mudah. Nah saya ingin mengajak kita begini, yuk kembali jadilah orang yang memang Tuhan melihat kita dari sisi yang ada di kedalaman. Nah di Alkitab Bapak Ibu yang aneh, di Alkitab ini yang aneh. Di perjanjian baru orang yang dipuji imannya oleh Tuhan itu 2 orang semuanya, bukan orang Israel. Ya. Satu adalah centurion, perwira Romawi yang ada di Kapernaum. Tahu ya Bapak Ibu, baca Matius 8 nanti. Jadi orang ini datang ke Yesus gara-gara apa? Budaknya sakit. Padahal tahu gak Bapak Ibu, budak itu ya ampun, itu zaman dulu gak ada harganya. Kalau dijual kayak di pasar begitu. Makanya budak gak ada sebutan he or him, she or her. Ya nggak ada. Budak itu sebutannya it, barang. Jadi budak ini nggak ada sebutan he or him, she or her, nggak. Sebutannya it. Ya, budak itu bayangkan itu dijualnya sama kayak domba sama lembu. Nah, orang ini datang karena budaknya sakit. Yesus kemudian berkata, aku ke rumahmu. Dan orang ini berkata, aku nggak layak Tuhan. Katakan sepatah kata saja, pasti sembuh. Orang kalau percaya sepatah kata berarti orang itu punya kedalaman hubungan dan tahu siapa yang bicara ini. Tidak perlu bertele-tele kan. Makanya Yesus berkata kalau kamu berdoa tidak usah bertele-tele. Seperti kebanyakan orang yang tidak mengenal Allah. Isu orang berdoa bertele-tele kan karena tidak mengenal Allah.
Ya, kemudian Yesus katakan, Bapamu tahu yang kamu perlukan. Bahkan sebelum kamu minta, dia sudah tahu. Karena Tuhan kita maha tahu. Yang setuju katakan amin. Kalau orang kan sok tahu kadang-kala. Atau pura-pura tahu padahal nggak tahu. Tuhan tahu kok yang kita perlukan. Tuhan tahu pertempuran saya lebih daripada saya sendiri tahu pertempuran saya. Tuhan tahu kebutuhan saya lebih daripada saya sendiri tahu kebutuhan saya. Kadang-kala orang nggak tahu kebutuhannya. Kebutuhannya dilawat Tuhan malah mintanya uang. Makanya begitu dapat uang rusak karena hidupnya tidak dilawat Tuhan. Saya kadang bertanya, saya itu tahu kebutuhan saya enggak? Saudara tahu kebutuhan Bapak Ibu enggak? Orang pikir kebutuhannya uang, padahal kebutuhannya hatinya dipulihkan dulu. Uang gampang, makanya begitu uang datang hatinya tidak pulih, rusak malah. Karena dia tidak tahu kebutuhannya. Nah, Bapak kita tahu apa yang kita perlukan, lebih daripada kita sendiri tahu apa yang kita perlukan. Loh, ya kan, Bapak Ibu, orang perlunya kan dilawat Tuhan, bukan soal materi. Materi gampang lah. Kalau sudah dilawat Tuhan gampang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu begini, Centurion ini akhirnya berkata, katakan sepatah kata. Yesus langsung berkata sama orang banyak, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di tengah-tengah orang Israel. Nanti budaknya sembuh kan kita tahu. Jadi Tuhan puji imannya Centurion ini. Dipuji. Padahal ini orang Roma kan Bapak Ibu. Ya kan? Nah, satu lagi saya ingin mengajak kita kepada satu wanita. Ini wanita dari Sidon Tirus. Ini kalau sekarang kayaknya daerah Syria. Bukan orang Israel. Ini kalau sebutannya orang Goyim, Gentiles, bangsa lain di luar bangsa Israel. Tapi dipuji Tuhan orang ini. Nah, saya ingin mengajak kita ke Matius 15, yuk coba sebentar. Ya, Matius pasal 15, coba lihat ayat 21, saya nanti melompat-lompat saja, atau mungkin ya sampai mungkin 28 boleh juga secara cepat. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, maka datanglah seorang perempuan dari mana Bapak Ibu? Kanaan, Sero-Fenesia. Ini orang di luar Israel ini. Dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia punya kebutuhan. Sudah wanita, mungkin gak kaya, miskin, punya kebutuhan. Kasihan kan? Ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak apa Bapak Ibu menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Muridnya berkata, mengganggu ini orang. Ya, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, masih belum tajam. Kemudian ayat berikutnya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan apa? Tolonglah aku. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, ya ini menurut saya perkataan keras sekali. Ya, orang kalau nggak tahu dipikir Yesus ngomong kasar, padahal enggak. Ya, ini bahasa penyembahan ini nanti kalau Bapak Ibu baca. Ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada siapa? Kelihatannya keras dan kayaknya orang berkata, kasar sekali. Padahal enggak. Ini ujian tentang pujian dari Tuhan. Ya Bapak Ibu. Tetapi kemudian ayat yang ke-20 kata perempuan itu, benar Tuhan. Dia setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Coba lihat ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu apa? Besar imanmu. Ada banyak orang besar gelarnya. Ada banyak orang besar rumahnya. Ada banyak orang besar asetnya. Tapi pertanyaannya, besar enggak imannya? Loh, iya kan? Coba, Yesus itu selalu pujinya yang begitu. Karena dia kaya lah. Yesus kan penguasa langit dan bumi. Jadi dia enggak kaget-kaget lihat duit banyak, aset banyak. Biasa aja dia pencipta langit dan bumi. Tapi dia kagum sama orang ini. Nah ini gini, kalau kita memuji Tuhan, itu normal. Karena kita ciptaan. Tapi kalau pencipta sampai memuji yang diciptakan, nah itu level lain. Saya ulangi, kalau kita tadi nyanyi, Granito dan teman-teman tim musik yang keren ngajak kita nyanyi, ya wajar lah yang diciptakan harus menyembah yang menciptakan kan. Tapi kalau yang menciptakan sampai memuji yang diciptakan, lah itu sesuatu banget. Ya. Jadi dipuji Tuhan itu lain level memang. Nah Tuhan pujiannya selalu yang di dalam. Kalau orang kan selalu pujiannya di luar semua. Yang dilihat semua permukaan semua, lahiriah semua. Ya, padahal sekarang lagi dikoncang yang begituan.
Semua lagi digoncang ini. Dan kegoncangannya akan makin parah ini ke depan. Karena Alkitab sudah katakan langit dan bumi pasti berlalu. Yang tinggal tetap adalah firman Tuhan. Ya kan? Semuanya. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, dari wanita ini, saya nggak tahu namanya siapa. Saya nggak tahu wajahnya seperti apa. Memang betul dalam Tuhan itu tidak perlu tampil-tampil nama lah. Ya, tampil-tampil nama. Kadang-kadang ada orang yang suka namanya menonjol melebihi Tuhan, bahaya itu. Janganlah. Ya, udah nameless, faceless. Udah, nggak usah ada wajah, nggak usah ada nama. Hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Ya, itu yang namanya ini pergerakan whisper revival. Ini pergerakan yang berbisik, nggak perlu nama, nggak perlu kemegahan orang. Tapi, Tuhan puji wanita ini. Nah, dari wanita ini ya saya ini coba breakdown beberapa hal sederhana. Karena begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dipuji Tuhan, ujian kayak apapun Bapak Ibu akan kuat. Ya, karena Tuhan itu melihat kedalaman yang di dalam, di batin kita. Kekuatan Kristen itu bukan perlentenya di luar, bukan. Tapi batin yang kuat, batin yang melekat pada Tuhan. Itu saya aminkan sekali itu. Ya. Saya lihat ada orang keren-keren, Bapak begitu ditekan sedikit terus bunuh diri, bayangkan. Ya berharap di sini nggak ada. Saya lihat ada orang yang kelihatannya, pelayanannya luar biasa, digoda sedikit tumbang juga. Ya, saya lihat ada orang yang kelihatannya mentereng, begitu dihantam sedikit langsung tinggalkan Tuhan. Makanya tadi pagi saya mengingatkan jemaat yang pertama, ibadah pagi saya bilang, stop jadi Kristen yang romantisme murahan dan bunga cinta gampangan. Ya, saya tidak mau jadi Kristen yang romantisme picisan dan bunga cinta murahan dalam iman saya nggak mau. Ya kan? Ada orang Kristen belum ditolong Tuhan, bisa ngomel, bisa marah. Ada orang Kristen baru bertempur sedikit saja, sudah mundur tinggalkan Tuhan. Makanya saya kalau lihat orang-orang yang setia, saya senang. Ya, saya lihat di PRJ ini ada beberapa yang tetap bertahan. Ya Pak Dedi mungkin cukup bertahan juga, Ibu Suryanti ini apalagi. Ya, walaupun saya tahu dari wajahnya pembentukannya banyak. Ya wajah Ibu pembentukannya banyak juga, iyalah nggak gampang juga nanganin orang, apalagi pelayanan nggak mudah. Siapa bilang mudah? Ya, saya tadi ketemu Pak David, kan orang-orang lama itu. Pak David nggak tahu di mana. Ya biasanya suka duduk di belakang support saya doa sih biasanya ya. Ya kemudian ketemu beberapa orang kan, nggak tahu Pak Willy ada atau tidak. Ya Pak Jack biasanya kelihatan juga di mana gitu. Ya saya tahu begini, ya proses yang tidak mudah memang. Tapi yuk tetaplah menjadi orang Kristen yang begini. Kekristenan kita sekali lagi jangan romantisme picisan bunga cinta murahan. Ada apa-apa sedikit marah tinggalkan Tuhan, jangan. Nah sekarang dari wanita ini saya belajar beberapa hal begini. Kalau memang Tuhan belum memberi jawaban seakan-akan diam, reaksi kita apa sih? Ya kan? Jadi kalau Tuhan seakan-akan diam, ini wanita teriak-teriak tapi seakan-akan Tuhan diam. Kayak Tuhan gak bereaksi begitu. Ya, karena gak tahu Bapak Ibu setuju dengan saya atau tidak, tapi ini yang saya katakan dari pengalaman perjalanan iman saya. Ya, saya punya pengalaman perjalanan begini. Tuhan itu memang lebih suka memproses kita dalam dan dewasa daripada sekedar memberi jawaban yang gampangan. Sekali lagi, Tuhan itu lebih suka memang memproses kita jadi dewasa daripada memberi jawaban yang gampangan. Karena kita bukan gampangan. Ya, saya tanya, Tuhan kalau menjawab doa kita gampang atau mudah Bapak Ibu? Hah? Ini Kristen bukan ini? Tuhan kalau memberi jawaban buat kita gampang atau mudah? Ya gampang lah, dia Tuhan kok kayak membalik tangan saja. Tapi dia lebih suka memproses karakter kita, iman kita, batin kita lebih kuat daripada kita hanya sekedar menerima jawaban gampang. Oke, saya tanya yang lulus sekolah minggu lah, kecuali kecilnya nakal ya, saudara nggak lulus sekolah minggu. Oke. Abraham dijanjikan anak usia berapa? Ya jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan. Nah, cuma tanya saja. Abraham dijanjikan anak, ya kita tahu anaknya itu anak perjanjian namanya Ishak. Arti nama Ishak tertawa. Kenapa tertawa? Karena tidak mungkin terjadi. Makanya Ishak beda dengan Ismail. Ismail daging. Ishak adalah anak perjanjian. Karena nggak mungkin. Sarah itu sudah mati haid. Abraham itu sudah mati. Spermanya sudah mati.
Spermanya sudah mati. Tapi kan saya beritahu buat Bapak Ibu semua, jangan bertempur mengandalkan kekuatan dunia, bertempurlah selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya terserah kalau orang berkata, oh masa sih Pak? Ya saya ngalami kok. Sampai pada titik ini mengapa saya disiplin diri saya? Saya itu paling keras buat diri saya. Sama orang lain saya enggak. Oh iya, karena pada titik sampai titik ini saja saya tidak percaya saya bisa begini. Secara general. Kan memang papa mama saya orang Chinese. Ya walaupun wajahnya kayak Batak juga sih saya ini katanya. Ya kayak orang Sumatera. Tapi papa mama Chinese. Lah kebanyakan orang Chinese itu kan dagang. Sementara papa mama saya bankrupt. Kita nggak punya modal. Makanya kenapa saya hitung? Karena semua datang dari Tuhan. Ya kaki saya banyak mendarat ke pedalaman. Pelayanan luar negeri sama pedalaman sama juga Bapak Ibu. Sampai pada titik ini saja saya nggak percaya kalau saya pada titik ini. Bayangkan Tuhan bisa beri saya kesempatan untuk mengajar. Tuhan beri saya kesempatan untuk pergi melihat banyak hal dalam kehidupan. Membangun generasi puluhan tahun, hampir 40 tahun saya pelayanan. Makanya saya kelola. Karena saya tahu gak mungkin pada titik ini. Makanya saya betul kan lagu lama itu. Hitung berkatmu satu persatu. Hitung jangan lupa. Ya kenapa saya hitung? Karena saya sendiri tidak percaya sampai pada titik ini. Semua ini karena Tuhan. Makanya apa coba? Nah saya mengajak Bapak Ibu yuk. Jadi begini sekali lagi. Bahwa kalau Tuhan seakan-akan diam. Ya itu. Oke saya kembali yuk. Abraham dijanjikan anak. Itu usia 75 tahun. Saya tuh kasihan ya di sini tanya jawab sendiri coba bayangkan. Kayaknya sudah tidak mencintai saya sih. Abraham itu dijanjikan anak usia 75 tahun. Dapatnya anak di usia berapa? 100. Nunggunya sebentar ya. 25 tahun Pak, Ibu. Lama itu. Karena begini. Kenapa dia disebut Bapak orang percaya? Nah itu. Tuhan lebih mau menjadikan dia punya iman yang kuat daripada sekedar mendapat jawaban doa. Coba Bapak Ibu tangkap ini dulu. Makanya jangan marah. Ya ampun baru seminggu sudah marah sama Tuhan. Baru sebulan sudah marah sama Tuhan. Baru setahun kemudian sudah ini Tuhan ada atau tidak kok begini terus. Jangan. Iya. Dalam hidup ini pasti ada proses. Dan proses itu bagus. Peluk proses, cium proses, jangan tolak proses. Karena proses itu akan mengeluarkan semua yang terbaik dalam diri kita. Kualitas kita, iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, kerinduan kita, ketekunan kita. Makanya tekun gak bisa didoakan, tekun itu harus dilakukan. Tepuk tangannya gak mantap sih. Kok kayak maksa saya ini ya? Memang saya punya karunia pemaksaan sih. Nah iya kan, sorry ya. Saudara tolong jangan menyembah Tuhan seperti menyembah berhala. Oh iyalah. Pak kita kan di gereja bisa saja. Ini katanya. Ada 5 rekor permintaan doa di surga yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Ini 5 rekor kayak puncak tangga lagu. Dulu kan ada Prambos punya puncak tangga lagu. Gak tahu masih ada atau enggak ya? Ya terus apalah ya, ada 5 puncak lagu nih, tangga lagu. Yang terkenal siapa sekarang nomor 1, nomor 2. Nah di sorga itu, ini menurut para malaikat yang saya dengar. Ya saya kan dibisikin malaikat juga. Ya kan? Jadi ada 5. Orang kalau Kristen berdoa pasti 5. Dari wajah saudara pasti gak keluar dari 5 ini. Yang pertama supaya diberkati kaya. Yang kedua supaya sehat. Yang ketiga anak cucu makmur. Yang keempat dagangan laris. Yang kelima kompetitor pada mati. Sudah dari wajahnya ketahuan. Makanya kalau saudara berdoa malaikat langsung saling toel. Alah pasti 5 ini pasti. Wajahnya saja sudah memang ke situ kok. Ya kan 5 aja. Jadi begini orang nyembah berhala ya sama saja ke situ. Saya ketemu satu ibu-ibu nih. Ibu kenapa ibu nyembah di luar Tuhan? Ya supaya 5 ini. Saya ketemu orang di doa malam di gereja. Ya ternyata 5 ini cuman pakai haleluya amin. Bedanya kan ada haleluyanya. Tapi nah seringkali orang kan berpikirnya begitu Bapak Ibu. Tapi coba bayangkan. Kenapa Abraham disebut bapak orang percaya?
prosesnya nggak gampang. Ada gagal? Gagal juga. Gara-gara apa? Konspirasi dari istrinya. Abraham imannya kuat, istrinya enggak. Jadi Sarah bilang begini, deketi itu budakku namanya Hagar. Ya Abraham senang saja, dapat daun muda. Deketi juga. Ya kan? Dan saya beritahu, itu konspirasi luar biasa. Buat Sarah, Hagar hamil itu menutupi aibnya. Buat Hagar menyenangkan, karena statusnya naik jadi nyonya Abraham. Buat Abraham sangat menyenangkan, karena dapat dua. Makanya saya nanti kalau ketemu Abraham saya berkata, Opa Abraham. Ya sekarang kan jadi persoalan sampai sekarang ini, bentrok terus. Dua anak ini. Spirit. Wajahnya ngangguk-ngangguk tapi nggak mengerti saya tahu ya. Nggak bentrok terus sampai hari ini. Dua keturunannya Abraham kan. Bentrok terus sampai hari ini. Oke, nggak bercanda saja ya. Saya nggak akan tanya itu ke Abraham nanti. Nah kembali yang ingin saya katakan. Kalau Tuhan diam, saudara punya reaksi apa? Coba lihat ayat yang ke-23. Kalau nggak salah. Ayat 23 coba lihat. Saudara ini saya. Kalau Tuhan diam, ya saya diam. Sorry ya. Musuh iman itu bukan tidak ada iman. Musuh iman itu nekat. Tuhan gak bicara, orang melakukan. Nanti kalau gagal salahin Tuhan. Saudara tahu gak? Ini coba lihat ayat ini ya. Diamnya Yesus dipersepsikan salah sama murid-murid. Dipikir Yesus gak suka. Makanya murid-murid berkata, usir saja. Saudara pernah ketemu orang Kristen yang menyakiti kita gara-gara hal-hal begini? Makanya banyak orang tinggalkan gereja gara-gara yaitu orang Kristen seringkali punya respon yang salah. Tuhan diam dipikir, Tuhan gak suka sama wanita ini. Padahal Tuhan diam itu sebetulnya Tuhan lagi menguji hati wanita ini sampai kepada titik apa. Nah saya tahu begini Bapak Ibu. Diam itu hal yang tidak gampang. Oh ya. Oke, kita ke Yesaya 30 dah sebentar ayat 15. Sebentar aja ya kita ke sana. Ini kekuatan kekristenan. Ya. Saya kemarin ke toko buku, saya kan pembaca ya, tapi ya enggak baca buku sembarangan. Saya kaget ada buku yang ditulis, itu kira-kira ya abad sekian gitu. 2 buku seri, itu harganya hampir kira-kira 15.000 US dollar. Mahal itu. Iya. Saya lihat aja, saya lihat lagi ada yang harganya 10.000, saya lihat lagi ada yang harganya 8.000. Saya lihat lagi ada yang paling murah harganya kira-kira 5.000 dolar Amerika, US dollar. Woi, begitu saya lihat, oh saya tahu. Itu tahu nggak Bapak Ibu? Buku-buku yang ditulis dengan kedalaman itu memang karya hebat dari para masterpiece. Semakin dalam itu memang beda Bapak Ibu. Nah, kedalaman kita itu ditentukan dari bagaimana kita merespon apa yang Tuhan memang mau untuk kita responi dengan cara yang benar. Nah, Yesaya berkata begini Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan dalam dan tinggal apa Bapak Ibu? Diam. Kamu akan diselamatkan. Keselamatan itu selalu konteksnya kesejahteraan ya Bapak Ibu ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Jadi saya sadar diam itu enggak gampang karena mengalahkan kesombongan kita, mengalahkan ambisi kita, mengalahkan bahwa kita rasa mampu, tinggal tenang di dalam kekuatan Tuhan. Makanya tadi saya katakan, orang kalau jatuh di rawa-rawa, kalau dia bergerak terus makin tenggelam. Mesti dia harus tenang untuk ditolong. Saya tahu di tengah dunia yang mendorong kita cepat, saya tahu di tengah dunia yang ambisius, saya tahu di tengah orang dunia yang sekarang sibuknya minta ampun. Untuk tetap tenang mempercayai Tuhan. Itu sesuatu. Tapi saya harus katakan ini buat saudara, ayo kalau Tuhan diam, udah tenang saja. Ya, ayat berikutnya dari ayat 16 coba kita lihat ya. Coba kita lihat ayat 16. Kamu berkata, bukan. Mereka nggak mau diam. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ayat 17. Ini ayat
Ayat nubuatan menurut saya luar biasa. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Bayangkan diancam 1 orang saja 1000 orang lari. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Jadi begini, kalau kita nggak tenang di dalam kekuatan Tuhan. Saya dorong Bapak Ibu yuk perbanyak waktu doa kita. Ya, beberapa orang yang dekat dengan saya tahu bahwa saya bukan orang yang cara berpikirnya agamawi. Tapi saya tahu doa itu kekuatan memang luar biasa. Saya mempercayai satu hal, siapa menang di alam rohani, dia akan menang di alam jasmani. Siapa menaklukkan alam rohani, dia akan kuat di alam jasmani. Siapa yang kuat di dalam alam rohani, dia akan kuat di alam jasmani. Saya dorong Bapak Ibu perbanyak waktu doa, diam tenang di kaki Tuhan. Kalau Tuhan diam, udah diam dulu aja. Pasti ada jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Oh ya, proses tetap ada. Pasti ada jalan keluar. Supaya begini, kalau nanti jalan keluarnya ada, kita tidak berkata ini, gua ini. Bukan. Ini karena Tuhan. Ya. Bayangkan, saya ketemu 1 orang, nothing. Ya, habis semuanya Bapak Ibu. Oh iya, sampai saudaranya cap dia orang sial. Ya kakak-kakaknya berkata, ini sial, ini adik gua. Coba. Yang dia lakukan apa? Bersimpuh di kaki Tuhan. Menyerah total pada kehendaknya dia. Ya tetap proses Bapak Ibu. Tidak tiba-tiba semua berubah, itu sulapan. Proses. Sampai dia dibentuk. Sekarang Bapak Ibu. Why? Saya lihat pelayanannya, hidupnya. Bayangkan. Sampai dia bilang begini, Pak Rubin yang lain sepi. Kita sampai kekurangan tenaga untuk mengurus bisnis ini. Coba lulus SMU. Ya. Sekarang kayaknya kira-kira ada 16 tempat untuk supermarket. 3 hotel, 2 theme park. Diberkatinya minta ampun. Tapi dia tahu untuk apa. Makanya sekarang ini dia pelayanan terus. Dia bagikan miliaran dia keluarkan tiap bulan untuk misi. Sampai saya bilang, coba orang kaya di Indonesia kayak kamu semua. Indonesia akan berubah. Ini 1 orang saja membawa perubahan di tempat di mana dia berada. Coba lulus SMU bayangkan. Kekuatannya apa? Ya dibilang, bukan saya Pak Rubin. Gak mungkin banget saya. Ini semua karena Tuhan. Orangnya polos banget Bapak Ibu. Kalau ngobrol udah. Ya, kalau bicara firman sudah gampang menangis. Jadi dia bilang begini. Saya belajar diam saja menyerah pada kehendak Tuhan. Apakah diam gampang? Enggak. Karena kan kadang-kadang desakan ego kita. Pengen kita cepat menerai ambisi kita. Makanya kalau Tuhan diam tolong. Tetap ikutin alurnya Tuhan saja. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ditolak, reaksi kita apa sih? Coba ke Matius 2:15 tadi, coba kita lihat sebentar. Ayat yang keberapa itu? Yesus berkata, aku kan hanya diutus untuk domba-domba di Israel. Coba ayat berapa saya lupa tadi. Matius 15 boleh tampilkan ya, multimedia. Sebentar kita akan selesaikan ini. Kalau saudara sepertinya merasa kayak ditolak. Nah ini, thank you ya multimedia 24. Jawab Yesus, aku ini diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Kan kesannya kayak begini, lu gak masuk hitungan. Tapi yang saya suka, coba kita lihat ayat 25. Saya berharap gak salah ayat. Tetapi perempuan itu mendekat dan apa Bapak Ibu? Menyembah dia. Katakan menyembah dia. Saudara saya beritahu, saya ingatkan penyembahan bukan soal nyanyi. Penyembahan bukan soal main musik. Saya suka nyanyi. Saya main musik juga walaupun gak jago. Oh ini pemusik sudah maju semua. Saya harus turun berarti kan ada yang naik harus ada yang turun ya. Nah saya ingatkan saya masih punya waktu lah 5 menit dari sekarang. Tapi begini Bapak Ibu. Penyembahan itu adalah begini. Sikap hati yang total bergantung pada Tuhan. Dalam segala keadaan dan di setiap keadaan. Bahkan saya beritahu. Sepertinya kata-kata berikutnya. Itu kayak ada penghinaan sepertinya. Yesus gak menghina, enggak sama sekali. Tapi coba lihat ayat 26. Ini ayat 26. Tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kemana? Kepada anjing. Sorry ya, penyembah itu gak sombong. Yang paling bahaya dari kesombongan adalah ketika ada orang yang sombong tapi tidak sadar dia sombong. Saya ulangi. Kesombongan paling berbahaya adalah ketika orang sombong tapi tidak sadar dia sombong. Cirinya menurut saya adalah sulit mendengar. Pernah dengar orang dinasihati, gak mau mendengar.
Makanya saya sebetulnya nggak setuju kalau orang berkata begini, orang kaya pasti sombong, belum tentu. Orang low profile pasti rendah hati, belum tentu. Ada orang low profile tapi hatinya keras. Ya, saya ketemu orang kaya, nggak sombong ada juga. Ya masuk akal kalau orang kaya sombong sebetulnya. Kaya sombong masuk akal, walaupun nggak boleh. Tapi yang tidak masuk akal lagi, sudah nggak kaya, sombong, bego lagi. Yang ketawa saya nggak tahu ingat siapa ya kan? Ya. Jadi, tapi betul Bapak Ibu. Nah ini dia, penyembah itu gini, kalau dihina, karena dia sudah pada titik rendah, tidak bisa direndahkan lagi. Saya punya pertanyaan, kalau penolakan sepertinya terjadi, penghinaan sepertinya terjadi, reaksi kita apa? Pak Rubin sering ditolak, ya ampun. Saya itu sarjana penolakan Bapak Ibu. Ya, tapi saya belajar satu hal. Oh, sampai hari ini masih belum sempurna juga. Orang kalau sudah ditaruh pada titik rendah, memang tidak bisa dibanting lagi. Makanya waktu Yesus berkata, tidak layak roti diberikan pada anjing. Ini bukan Yesus kasar, ini bahasa penyembahan. Ini yang disebut dengan proskuneo. Saudara tahu nggak? Ada orang di Alkitab namanya anjing. Ada yang tahu nggak siapa? Loh, orang Kenas, temannya Yosua. Kaleb itu namanya anjing. Kaleb itu artinya setia. Memang betul kan. Anjing itu kan lambang kesetiaan. Saya punya anjing di rumah. Jadi kalau saya pulang nungguin di pintu depan. Dan kalau saya pulang selalunya minta ampun. Saya tahu Bapak Ibu pulang belum tentu mantu Bapak Ibu nunggu. Malah ada yang berpikir pulang lagi, dia pulang lagi. Kapan gak pulang? Enggak lah, jangan begitu lagi ya. Jangan berpikir. Ya, jangan itu dosa namanya. Tapi betul kan, ini bahasa penyembahan. Proskuneo itu seperti anjing menjilat tangan tuannya. Makanya Tuhan berkata, Bu, besar imanmu. Jadi begini, kalau ada yang sekarang ditolak, kalau ada yang sekarang dihina, udah. Nggak usah marah, nggak usah kecewa. Biasa saja. Siapa yang direndahkan akan ditinggikan. Siapa yang tinggi hati akan direndahkan. Tuhan lagi uji hati kita. Karena kita sedang dipersiapkan untuk perkara-perkara besar ke depan. Saya boleh bernubuat untuk beberapa anak muda di sini. Bersiaplah kalian. Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang tidak pernah kalian dengar di telinga. Yang tidak pernah timbul di hati. Itu Tuhan akan siapkan untuk kita. Bersiapkan. Tapi begini, hati mesti beres dulu. Supaya kita tetap kuat. God bless you all. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri bersama. Taruh tangan di dada kita sebelum saya serahkan pada Ibu Suryantini untuk memimpin Holy Communion. Taruh tangan di dada kita. I want pray for you all. Tuhan, kami tidak mau punya respon yang salah. Mungkin belum dijawab doa kami. Mungkin ekspektasi kami tidak menjadi kenyataan. Mungkin harapan kami tidak seperti yang kami mau. Tapi kami mau berkata, kami bersyukur pada Tuhan. Bersyukur artinya setuju dengan Tuhan apapun yang terjadi. Kami mau taruh hati kami di titik di mana Tuhan mau untuk kami ada di situ. Kami mau rendah hati. Kami mau terus menjadi orang-orang yang teruji. Karena Tuhan memuji kami. Dan pujian Tuhan selalu ada di kedalaman. Hamba berdoa hari ini, kalau ada yang keras hati, lembutkan kami. Kalau ada dari kami yang kecewa, Tuhan terus balut kami. Kami tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Tapi kami tahu persiapan kami tidak pernah melebihi bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat kami. Sekali lagi, persiapan kami tidak melebihi bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang luar biasa di depan. Bagian kami adalah jaga hati untuk tetap murni, tulus, dan takut akan Tuhan. Hari ini yang lemah dikuatkan. Terima kasih, firman-Mu termeterai di hati kami. Terima kasih, Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita renungkan tentang Tuhan Yesus dengan segala kebaikannya. Supaya kita lebih mengasihi dia, lebih mengasihi satu dengan yang lain. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu dan minta ampun Tuhan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami akan masuk perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Apakah semua jemaat sudah menerima roti dan anggur? Ya. Mari kita bangkit berdiri. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah pengurapan kasih mula-mula. Pengurapan untuk mengerti dan sanggup melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terima pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi. Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib.
Dengan darah-Mu dosa kami diampuni. Dengan darah-Mu kami diselamatkan. Dengan darah-Mu kami diperdamaikan dan dilayakkan untuk memanggil-Mu Bapa. Sekarang waktunya Engkau memberkati jemaat-Mu. Mari para suami, kepala keluarga, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, berkati para suami di tempat ini. Berikan hikmat-Mu. Jadikan mereka imam, raja dan nabi yang mengasihi dan memimpin keluarganya dalam takut akan Tuhan. Bimbing mereka senantiasa untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mujizat dan berkat melimpah Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka, keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari para istri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, berkati para istri di tempat ini. Jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah keluarga, dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan anak-anak. Mengikat keluarganya dengan tali kasih-Mu, menjadi wanita bijak yang membawa keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga damai, sejahtera dan kebahagiaan meliputi keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda yang belum menikah, angkat kedua tanganmu. Tuhan, inilah generasi penerus bagi bangsa ini. Kami mohon penyertaan-Mu dan berkat-Mu bagi mereka. Jadikan anak-anak muda di tempat ini menjadi generasi Yeremia yang mengasihi Tuhan, melaksanakan amanat agung, berhasil dalam bidangnya, menjadi berkat bagi sesama. Berikan keberanian dan kekuatan untuk menjaga kekudusan. Kami mohon urapi mereka dengan urapan Daniel, hikmat, kepandaian dan kreativitas 10 kali lebih dari anak yang lain, sehingga mereka berhasil dalam studi dan pekerjaan mereka. Bagi yang belum menikah, hamba mohon Tuhan, Kau berikan pasangan yang sepadan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi para single parent, angkat kedua tanganmu. Bapa, kami berdoa bagi para single parent. Kami mohon Kau memberkati mereka. Engkau hibur mereka. Beri kekuatan untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Berikan hikmat untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Berkati kesehatan mereka, keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan-Ku. Terima kasih untuk kesembuhan, untuk kelepasan, untuk jawaban doa, untuk kekuatan dan pengharapan yang baru. Engkau sudah memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Hamba-Mu berdoa untuk mereka. Engkau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Berikan kekuatan dan hikmat untuk menjadi pelaku firman. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Kami percaya seluruh keluarga besar jemaat GBPRJ diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada Pendeta Rubin Ong yang sudah memberkati kita dengan pengertian firman Tuhan. Berkati Tuhan Pendeta Rubin Ong dengan hikmat-Mu. Pengurapan double portion turun atas Pak Rubin sehingga bisa membawa lebih banyak jiwa untuk mengenal Engkau. Berkati Ibu Dili Ong, putrinya Tata dan seluruh keluarga besarnya. Berkati usaha mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah damai, sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai saat Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, di era penyelesaian amanat agung ini, kita telah menerima mandat untuk memuridkan sesuai dengan Matius 28 ayat 18-20a yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan pada hakikatnya memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid dan bukan menjadikan semua bangsa jemaat. Namun, dalam praktiknya, seringkali gereja hanya berhenti pada tahap mengumpulkan orang, bukan membentuk murid. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai komunitas profesional yang memuridkan. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kekristenan masa kini adalah memisahkan antara kehidupan rohani di gereja dengan kehidupan sehari-hari di dunia profesional, termasuk di dalam komunitas Kristen seperti kelompok sel atau KUL. KUL seringkali hanya berhenti di level persekutuan dan bukan pemuritan. Akibatnya, iman tidak berbuah secara nyata dalam kehidupan. Padahal, amanat agung tidak terbatas hanya di ruang ibadah. Kata pergilah mengarah pada segala bidang kehidupan. Komunitas yang memuridkan seharusnya hadir di tempat di mana kehidupan jemaat dijalani, seperti di marketplace. Lantas, bagaimana kita dapat membangun komunitas yang memuridkan?
Ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas yang memuridkan. Langkah pertama ialah membangun komunitas yang berpusat pada Kristus dan pengajarannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengajarkan kita bahwa fondasi utama komunitas ialah Kristus yang diberitakan melalui Injil, yakni kehidupan, kematian, kebangkitan, dan tuntutan mengikut Yesus. Tanpa pengajaran yang berpusat pada Kristus, komunitas akan menjadi aktif namun dangkal, seperti yang terjadi di banyak persekutuan profesional. Banyak komunitas profesional Kristen gagal memuridkan karena terlalu fokus pada networking, kesuksesan, atau motivasi karir tanpa menjadikan Kristus sebagai pusat. Pada akhirnya, komunitas akan kehilangan arah rohani. Maka dari itu, kita harus memastikan setiap kelompok sel digerakkan oleh visi Kristus, bukan hanya sekedar program. Kegiatan seperti komunitas doa, diskusi firman, atau mentoring rohani yang berfokus pada Kristus juga dapat dibangun di marketplace tempat kita berada. Karena ukuran keberhasilan bukan hanya dari kehadiran atau angka, tetapi juga dari transformasi karakter dan ketaatan pada ajaran Kristus. Langkah kedua, menciptakan relasi yang menajamkan, berintegritas, dan transformasional. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian juga dalam hidup berkomunitas, penajaman dan gesekan pasti terjadi untuk pertumbuhan. Hingga pada akhirnya, orang dunia pun dapat mengakui atau bersaksi bahwa kehidupan orang percaya telah mencerminkan hikmat atau kedewasaan sesuai yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 5. Proses pemuritan tidak cukup hanya dengan dukungan emosional saja, tetapi harus mendukung perubahan karakter, integritas, dan etika hidup. Komunitas seperti inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu profesional Kristen bertahan dalam integritas, khususnya di marketplace. Menjadikan komunitas sebagai tempat yang aman untuk saling menegur, mendoakan, dan menguatkan dalam tekanan nyata kehidupan kerja adalah keharusan. Tibalah pada langkah ketiga, yaitu memuridkan dengan orientasi pengutusan dan multiplikasi. Pola pemuritan yang sejati harus berlapis dan berkelanjutan, seperti yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Pemuritan seharusnya tidak berhenti di ruang internal gereja, tetapi berujung pada pengutusan di dunia nyata, termasuk di marketplace. Hasilnya, dunia dapat melihat terang Kristus melalui perbuatan nyata orang percaya. Visi pengutusan menjadi hal yang penting agar tidak terjebak dalam komunitas yang stagnan dan pasif. Gereja memiliki andil dalam melatih jemaat untuk menjadikan profesi sebagai ladang pelayanan juga, agar banyak bermunculan pemimpin berkarakter Kristus di lingkup marketplace. Saudara, mari kita evaluasi. Apakah selama ini komunitas yang kita miliki sudah memuridkan? Sebab komunitas yang memuridkan sangatlah penting bagi kehidupan Kristen. Gereja yang kuat di hari Minggu tetapi lemah di hari Senin sampai Sabtu menunjukkan gagalnya pemuritan. Sebaliknya, komunitas yang memuridkan akan menghasilkan murid Kristus yang bercahaya di seluruh aspek kehidupan, termasuk di marketplace. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.